Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Az-Zahra, kelas 2B dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Merdeka Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Video ini diajukan untuk memenuhi evaluasi kegiatan terstruktur 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nunawati, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Judul materi yang akan saya bahas adalah Agama Islam dalam Pengembangan Manusia Seutuhnya dan Sarjana Muslim yang Profesional. Agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan manusia seutuhnya. Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, mental, dan spiritual yang harus berkembang secara harmonis. Islam menekankan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi atau akhirat dalam kehidupan manusia yang mencakup aspek moral, etika, dan spiritualitas. Berikutnya, agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi menjadi dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama ialah tidak kacau. Dan agama juga bisa disebut sebagai tradisi. Emil Durkheim mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah dan mencapai rohani yang sempurna kesuciannya. Berikutnya ada manusia. Manusia merupakan ciptaan Allah yang mempunyai kedudukan sangat tinggi. Bahkan malaikat pun diperintahkan sujud kepadanya. Melalui pengajaran Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia mampu secara potensial untuk mengetahui hukum-hukum alam dan melalui penundukan Allah terhadap alam raya. Manusia dapat memanfaatkan seluruh jagat raya semua ini untuk menyukseskan tugas kekhalifahan manusia di bumi. Dalam rangka pengabdiannya kepada Allah SWT untuk menyembahnya. Selanjutnya, potensi manusia. Dalam hal ini banyak ayat yang memuji dan memuliakan manusia. Kemudian di ayat lain juga manusia mendapat celaan dari Allah karena perilakunya sendiri. Hal tersebut bukan berarti bahwa ayat-ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus dihindarinya. Di samping itu juga menunjukkan bahwa manusia mempunyai potensi untuk menempati tempat tertinggi sehingga ia terpuji, atau berada di tempat terendah sehingga ia tercela. Dan manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik individual maupun sosial. Maka suatu hal tidak dapat diambil pelajaran hanya dengan satu kesalahan. Lalu ada sarjana muslim profesional. Sarjana berarti seseorang yang pandai atau orang yang memiliki gelar strata 1 yang telah tamat pendidikan tingkat akhir di perguruan tinggi. Sarjana muslim memiliki tuntutan peran diantaranya, yaitu yang pertama ada untuk terus-menerus mempelajari kitab suci dalam rangka mengamalkan dan menjabarkan nilai-nilainya yang bersifat umum agar dapat ditarik darinya petunjuk-petunjuk yang dapat disumbangkan atau diajarkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang selalu berkembang, berubah, dan meningkat kebutuhan-kebutuhannya. Mereka harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan dalam membangun dunia ini serta memecahkan masalah-masalahnya. Yang kedua, mereka juga dituntut untuk terus mengamati ayat-ayat Tuhan di alam raya ini, baik pada diri manusia secara perorangan maupun kelompok, serta mengamati fenomena alam. Hal ini mengharuskan mereka untuk mampu menangkap dan
selalu peka terhadap kenyataan alam dan sosial, sehingga peran-peran sarjana muslim tidak hanya sebatas perumusan dan pengarahan tujuan-tujuan, tetapi sekaligus harus memberikan contoh pelaksanaan serta sosialisasinya di tengah masyarakat. Kemudian aktualisasi potensi manusia melalui pendidikan agama Islam dalam pembentukan sarjana muslim yang profesional. Fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia memiliki kebutuhan sebagai acuan kebutuhan dalam pendidikan, berupaya untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan tersebut secara integral agar berkembang semakin maju suatu masyarakat, maka akan semakin beraneka ragam kebutuhannya. Berikut kebutuhan pokok manusia antara lain adalah: yang pertama ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan hidup manusia yang primer seperti makan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan seksual. Yang kedua ada kebutuhan psikis. Manusia merupakan makhluk yang psikopaisik netral, yaitu makhluk yang memiliki kemandirian jasmaniah dan rohaniah. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan untuk hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, maka manusia memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan interaksi antara masyarakat. Yang keempat, kebutuhan agama atau spiritual, yaitu kebutuhan terhadap pedoman hidup yang dapat menunjukkan jalan ke arah kebahagiaan dunia dan ukhrawi. Karena sejak lahir, manusia sudah membawa fitrah beragama dan akan berkembang dengan adanya pendidikan. Maka manusia disebut dengan makhluk yang bertuhan. Yang terakhir ada kebutuhan pedagogis atau intelek. Manusia disebut homo educandum, yaitu makhluk yang harus dididik. Oleh karena itu, manusia dikategorikan sebagai animal teachable, yakni sebagai makhluk sebangsa binatang yang dapat dididik karena memiliki akal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya datang dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.